Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi, siang, dan malam, Sobat YKTV dimanapun Anda berada. Kembali kita akan bertemu dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dalam acara Sapa Masjo, kerja bareng antara Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta. Seperti biasanya dalam Sapa Masjo edisi kali ini kita akan mengulik berbincang dengan secara intens dengan dekat dengan ormas yang ada di Kota Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh bapak-bapak yang luar biasa ini dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Selamat pagi, siang, sore, selamat pagi, selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aris Madani, ya saya panggil Mas saja ya, biar kita muda. Beliau adalah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan Mas Abdus Sandi. Waalaikumsalam. Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang membidangi hukum, HAM, dan kebijakan publik. Nah, ini satu bidang yang saat ini sedang seksi sekali. Karena tahun 2024 adalah tahun politik. Jadi tahunnya Pak Sandi. Sobat YKTV, pada kesempatan kali ini kita tidak lepas dari isu-isu tentang pendidikan yang baru tanggal 2 Mei kemarin kita peringati, 20 Mei kita peringati, kemudian ada kebangkitan nasional juga gitu ya. Jadi di bulan Mei ini banyak sekali agenda-agenda nasional yang menengarai perjuangan bangsa, dan Muhammadiyah kita tahu bahwa salah satu dari 4 pilar keistimewaan Yogyakarta sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10 adalah Universitas Gadjah Mada, Keraton Yogyakarta, Taman Siswa, dan Muhammadiyah ya. Jadi Muhammadiyah ini adalah salah satu organisasi kemasyarakatan yang cukup tua umurnya, lebih dari 1 abad, dan lahir dan didirikan dari Kota Yogyakarta. Baik Sobat YKTV, saya tidak akan berpanjang lebar untuk menyampaikan intermezzo. Saya langsung aja ke Mas Aris ya, selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Mungkin Mas Aris, Sobat YKTV, meskipun Muhammadiyah itu sudah sangat terkenal, ya mungkin perlu juga disampaikan tentang sejarah Muhammadiyah terutama yang ada di Kota Yogyakarta, Mas Aris ya. Karena kita tahu Jogja ini ya lahir di Jogja, tapi tentu saja Muhammadiyah Kota Yogyakarta pasti punya cerita begitu. Ya, mungkin bisa disampaikan kepada Sobat YKTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wiwit dan Mas Sami, sahabat YKTV. YKTV. Sahabat YKTV ya. Yang kami hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berbincang-bincang tentang keadaan Yogyakarta yang kita cintai ini, dan salah satu yang dapat kami sampaikan terkait dengan peran Muhammadiyah di Kota Yogyakarta. Sebagaimana kita ketahui, Muhammadiyah lahir di Yogyakarta pada 18 November 1912. Dan dari Kota Yogyakarta itulah kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta murid-murid tercintanya yang kemudian menjadi pimpinan-pimpinan berikutnya menyebarkan Muhammadiyah itu ke seluruh penjuru Indonesia. Bukan hanya di Jawa, namun juga sampai ke Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, bahkan sampai ke Sorong, Irian Jaya. Nah, khusus untuk Kota Yogyakarta, ternyata kalau kita melihat sejarahnya yang sudah kami tulis ini, ternyata dimulai Muhammadiyah itu secara organisasi melalui pimpinan
daerah Muhammadiyah Jakarta itu tahun 1966. Oh, 1960. Nah, cukup lama juga ya, Mas Aris ya. Jadi ternyata secara organisasi Muhammadiyah di Kota Yogyakarta itu baru berdiri tahun 1966. Jadi kalau sampai dengan sekarang itu baru berapa itu? 58 tahun. Iya, 58 tahun. Ada 16 dan 16 ketua. Jadi dari awal sampai sekarang sudah ada 16 kepemimpinan periodisasi Muhammadiyah dari 1966 sampai 2024 ini. Iya, berarti Itu mungkin gambaran umum Mbak Wiwit terkait dengan sejarah Muhammadiyah di Kota Yogyakarta. iya. Terima kasih Pak Aris. Jadi Sobat YKTV, meskipun Muhammadiyah itu berdiri di Kota Yogyakarta tahun 1912, tapi ternyata secara kelembagaan baru tahun 1966 ya, yang itu kemudian benar-benar menjadi organisasi di tingkat daerah. Pak Sami nih, saya mengarah Pak Sami ya. 2 Mei itu kan memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kemudian 20 Mei kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini dua momentum yang semuanya itu lekat dengan Muhammadiyah tentunya ya. Kita tahu bahwa Muhammadiyah itu punya lembaga pendidikan yang sangat banyak ya kalau secara nasional. Nah, untuk Kota Yogyakarta sendiri seperti apa Pak Sami, kalau misalnya saya Sobat YKTV ingin mengetahui apa ya istilahnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kependidikan yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah di Kota Yogyakarta, baik itu yang formal maupun yang non formal gitu. Terima kasih Mbak Wit. Jadi pertama yang harus dipahami bahwa bentuk pendidikan di Muhammadiyah itu sifatnya umum dalam pengertian mencakup segala aspek gitu ya. Tidak hanya pendidikan keagamaan, karena bayangan orang itu ini kan organisasi keagamaan. Jadi sekolahnya sekolah agama. Tidak juga gitu ya. Walaupun kita punya pelopor-pelopor dulu sekolahnya seperti muallimin muallimat gitu ya. Tapi itu pun kan sebenarnya kan juga sifatnya umum. Muallimin muallimat itu kan dulu untuk membentuk guru-guru ya. Guru dalam bidang apa? Ya saya kira segala bidang, bukan hanya bidang-bidang keagamaan. Maka dalam perkembangan berikutnya memang yang ada di Kota Yogyakarta terutama, bahkan mungkin lebih banyak sekolah yang sifatnya sekolah umum dalam pengertian SD, SMP, SMA, bukan khusus seperti yang ada kalau di tingkat SD itu ada madrasah ibtidaiyah. Oh ya. Walaupun juga ada. Ada tapi juga tidak ya. sebesar tadi yang umum tadi. Karena apa? Bukan berarti kemudian kita menyampingkan pendidikan agamanya, tidak juga itu. Karena dalam pendidikan umum di Muhammadiyah itu sebenarnya kan aspeknya juga dalam semua bidang termasuk keagamaan. Sehingga walaupun itu sekolah umum tapi keagamaan tetap kita utamakan juga gitu. Oleh karena itu orang berharap ketika menyekolahkan anaknya di Muhammadiyah itu ya minimal juga bisa ngaji, bisa ngerti agama, bisa beribadah dengan baik gitu ya. Karena apa? Karena memang kalau lihat sejarahnya dulu Mbah Dahlan itu kan belajarnya juga ke sekolah minggu gitu ya. Yang di sekolah minggu itu juga pelajaran agama walaupun itu bukan agama Islam. Ketika kemudian Muhammadiyah mengadopsi itu, kita juga tidak ingin kehilangan elan universalismenya tadi gitu. Bahwa pendidikan itu untuk segala hal, bukan hanya jasmani, bukan hanya rohani, tapi jasmani dan rohani. Itu sebabnya kemudian dibentuk sekolah-sekolah umum yang betul-betul apa istilahnya mengcompare semua itu aspek itu sehingga dalam Muhammadiyah itu pendidikannya jasmani rohani gitu. Iya, jadi kira itu. Jadi di samping meskipun Muhammadiyah itu organisasi kemasyarakatan tapi keagamaan, tetapi ketika sudah berbicara soal pendidikan itu sifatnya umum itu ya. Jadi ada pendidikan holistik ya, ada pendidikan inklusif. Jadi tidak hanya sekedar pendidikan agama, tetapi pendidikan umum ataupun ilmu-ilmu umum itu juga diajarkan. Dan terbukti mungkin Universitas Perguruan Tinggi Muhammadiyah itu juga banyak sekali dan menawarkan prodi-prodi umum ya Pak Sami ya, jadi tidak hanya prodi sejarah. Ya. Salah satu mungkin Mbak Wiwit, salah satu rintisan Yaji Ahmad Dahlan itu dari dalam pendidikan itu adalah
beliau memadukan, Ya. jadi memadukan sistem pesantren dan sistem Belanda. Oke. Itu yang kemudian sekarang ini banyak ditiru oleh masyarakat kita. Jadi memadukan pesantren dan umum. Jadi sistemnya sistem modern, tapi kontennya pelajaran yang ada di dalamnya bukan hanya mencakup yang umum, tapi juga pendidikan agama, bahkan sampai hal-hal yang lebih rinci dalam keagamaan itu juga diajarkan. Nah itu. Kalau di Muhammadiyah itu ada pesantrennya nggak ini Pak? Pak Aris. Jadi kan tadi Pak Sami sudah menjelaskan nih bahwa konsep pendidikannya adalah umum ya, bahwa itu ada perpaduan antara pendidikan umum dan juga pendidikan agama. Nah sementara sebagai organisasi keagamaan nih orang selalu berpikir, ada nggak ya yang kemudian sekolah memang itu benar-benar dia itu pendidikan agama, atau kalaupun prosentasenya tidak 50-50 tapi ya mungkin 30-70 lah gitu ya. Itu ada nggak kalau di kota Yogyakarta sendiri untuk pendidikan yang dia itu memang kecenderungannya ke tradisi-tradisi pesantren? Terima kasih. Ada Mbak Wit. Oke. Jadi sekarang ini kan ngetren namanya MBS. Oh ya. Muhammadiyah Boarding school. Di beberapa sekolah kita sudah membuat sekolah boarding. Di sana ada asramanya. Ya, ternyata di situ penguatan keagamaan dilakukan. Jadi persis seperti pesantren, tetapi lebih modern begitu yang dilakukan. Kalau di luar kota itu sudah banyak MPS Muhammadiyah Boarding School, tapi kalau di kota Jakarta hanya ada beberapa sekolah kita yang sudah membuka boarding school ya. Khusus untuk pesantrennya itu ada, kita memiliki rumah Mahat Tafid. Oh, Mahat Tafid. Pesantren Tafid. Khusus itu diinisiasi oleh daerah Muhammadiyah Yogyakarta. Bahkan sekarang sudah memiliki 4 cabang di kota Yogyakarta. Itu benar-benar yang dimiliki oleh PDM begitu ya, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Dan ini kalau untuk misalnya ke yang tahfiz itu, apakah kemudian dia itu masuk ke situ itu sebagai sampingan dalam konteks misalnya gini, dia tetap belajar di sekolah umum kemudian ikut ke tahfiz, atau kemudian memang dia khusus ke tahfiz itu, Pak Aris atau Pak Sami ini? Pak Sami dulu ya. Iya. Jadi memang namanya kan PPTQ Ibnu Jurayj, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Jurayj. Jadi memang yang utama adalah tahfidz, menghafalkan Al-Quran. Nah, karena para santrinya itu butuh ijazah, supaya mereka nanti kalau setelah hafal 30 juz, kemudian mereka ingin melanjutkan kuliah dan sebagainya, maka mereka kita beri kesempatan untuk bisa sekolah umum. Jadi ada kesempatan untuk di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Kota Jakarta. Yang tingkatannya SMP, kita gabungkan mereka dengan Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah. Jadi intinya tetap tahfidznya itu ya, kemudian biar mereka itu juga mendapatkan ijazah yang diakui negara mungkin ya. Kemudian mereka juga dibelajarkan di MTS atau Madrasah Aliyah gitu ya. Sobat YKTV, luar biasa ya, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Sami dan juga Pak Aris tentang pola pendidikan yang ada di Muhammadiyah, yang kebetulan memang Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Berapa sekolah sih Pak yang ada di kota Yogyakarta yang dimiliki Muhammadiyah itu, banyak nggak sih? Sekarang ada 62. 62 untuk tingkat? Semuanya. Semuanya, mulai dari SD, SMP, MTS, kemudian SMA, SMK, dan
MA. Oke, 62 sekolah di kota Yogyakarta yang hanya luasnya 32 km. Jadi sangat luar biasa itu kalau dipetakan Yogyakarta dengan 14 kemantren, 45 kelurahan itu, dan Muhammadiyah memiliki 62 lembaga pendidikan, tentunya hampir setiap kelurahan ada ya Pak ya? Ya. Atau berkumpul di satu kelurahan? Nyebar. Menyebar ya, oke, luar biasa sekali. Sobat YKTV, kita sekarang ini sedang berada di satu lokasi yang sangat luar biasa, dan ini juga milik Muhammadiyah ya. Ada di Museum Muhammadiyah yang memang letaknya tidak di kota Yogyakarta gitu ya, tetapi tetap kemudian ini adalah miliknya Muhammadiyah. Nah, Pak Sami nih, sekarang ke Pak Sami nih ya. Kalau tadi Pak Aris sudah menceritakan tentang pendidikan, saya akan bicara tentang kaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional nih. Jadi Muhammadiyah, saya tadi Pak Aris sempat mengatakan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu juga ketika akan memulai pendidikan itu juga dia belajar di sekolah minggu ya, sekolah minggu. Artinya sebenarnya kita melihat relasi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak hanya internal di kalangan Muhammadiyah, tapi kemudian dia ada keluar. Nah, kira-kira nih ketika kita bicara tentang Hari Kebangkitan Nasional, peran Muhammadiyah itu pada waktu itu seperti apa gitu ya? Ya. Jadi Muhammadiyah itu dengan melihat praktek yang dilakukan oleh Mbah Dahlan itu memang tidak banyak berteori, Ya, tapi oke. lebih pada praktek langsung. Iya. Sehingga kita mungkin tidak terlalu banyak istilah-istilah verbal yang seperti misalnya toleransi dan segala macam, tapi itu langsung Dilakukan. dipraktekkan gitu ya, itu ya. Sehingga beliau tidak segan-segan keluar masuk gereja atau sekolah-sekolah minggu gitu ya, untuk mengadopsi metodologi yang mungkin bisa berguna untuk mengajarkan keislaman dan pengetahuan untuk meningkatkan taraf pendidikan bagi rakyat Indonesia waktu itu ya. Karena kita tahu pada saat itu sekolah minggu itu kan hanya lebih spesifik untuk orang-orang pemerintahan, katakanlah itu. Oh gitu ya. Belanda Iya, atau iya, iya. orang-orang ya, Berarti orang-orang Belanda yang Iya. atau orang keraton mungkin ya sebagai masyarakat biasa tidak menikmati orang itu biasa ya. itu kan tidak ada, sehingga ketika itu kemudian dipraktekkan oleh Mbah Dahlan di masyarakat umum gitu ya, itu ya, sempat menimbulkan kekagetan, shock sosial itu kan, karena seolah-olah ini apa, mestinya kalau mau mengajarkan agama kan yang di pesantren, kata Pak Aris Gitu tadi. ya. Enggak, ya ini isi pesantren kita juga ajarkan, tapi dengan metode yang dilakukan oleh orang-orang di sekolah minggu gitu, misalnya seperti itu. Dulu kita kan sifatnya sorogan gitu ya, tidak mengenal klasikal. Kita kenal klasikal kan. Sorogan itu seperti apa Pak? Nah, itu Mungkin. pribadi orang per orang. Oh, orang-orang jadi nyemak gitu ya? Iya, jadi Oke. tidak ada kelas kan, semuanya itu baik itu usianya tua, muda, pinter atau tidak pinter kan tergantung nanti antri gitu. Seperti kita dulu Kepada ngaji kiainya. kepada Oh, kiai. iya. Tapi setelah itu kemudian dicoba ya, walaupun lepas plus minus dalam sistem klasikal gitu ya. Memang klasikal itu kadang-kadang kita sulit menentukan orang yang pinter yang sebenarnya atau yang bodoh sebenarnya. Iya. Karena dianggap ini rata-rata itu sama. Nah, tetapi terlepas dari itu kemudian metode-metode itu kan tidak terkait dengan langsung ke keyakinan atau ke keagamaan, akidah gitu ya. Iya, iya, betul. Sehingga beliau, ya kenapa? Ini kan namanya apa? Metode itu kan bisa, metode itu aslinya juga kan dari Allah juga gitu ya. Walaupun kita tahunya dari orang lain gitu. Nah, sehingga pada saat itu kemudian beliau terapkan itu, ya sekali lagi memang banyak menimbulkan ketegangan dalam lingkungan keraton atau terutama kauman sendiri waktu itu, tetapi kan lama-lama kan juga orang sudah terbiasa. Karena realitanya memang pendidikan dengan metode itu lebih bisa ternikmati oleh lebih banyak orang Iya. daripada orang yang khusus. Karena bisa kita bayangkan satu kiai santrinya banyak, lah gimana Antrinya ya. sehingga orang menjadi lebih pintar itu harus nunggu lama ya. Tapi dengan sistem klasikal mungkin langsung semuanya dapat secara rata. Perkara nanti masing-masing orang itu kemudian ada yang penerimaannya tidak sama. Iya. Nah, itu kan memang Itu perbedaan. individu lah. Ya,
alami lah itu. Iya, mengadopsi sistem barat ya. mengadopsi sistem barat. Ya, sistem barat atau sistem yang waktu itu emang, dan saya kira juga sistem barat itu kan juga banyak juga yang sebenarnya dipengaruhi oleh pertukaran budaya dengan ketika dulu orang-orang dari Arab sendiri ke Eropa kan gitu ya. Walaupun itu dari sisi penamaan atau istilah yang digunakan, kemudian banyak orang nggak tahu bahwa itu sesungguhnya ya juga berasal dari kalangan umat Islam sendiri gitu ya. Sehingga kita mungkin tahunya tentang ilmu kedokteran dari orang Barat, ternyata tokoh kedokteran orang Barat itu orang Islam, Avicen gitu. Oh, Kita iya, kenal iya, nama iya. Avicen, ternyata itu Ibnu Sina. Seperti itu. Avicenna ya, ternyata Ibnu Sina. Ternyata Ibnu Sina, oh gitu. Iya. Jadi kita itu tahunya sesungguhnya sumbernya juga dari orang-orang Islam, cuma memang kita dapatnya dari orang Barat. Iya. Karena orang Barat lebih tahu tentang Islam itu daripada kita. Iya. Soalnya sehingga kemudian banyak ketegangan yang ya sebenarnya tidak perlu, tapi kemudian saya kira Indonesia modern sudah bisa menerima itu. Ya. Kalau tadi Pak Aris menyampaikan ada sekitar 62 ya, 62 sekolah. Itu apakah nah ini kan kalau misalnya kita lihat di Yogyakarta sendiri itu di kota itu ada sekitar ya 60 sekian, itu termasuk Muhammadiyah sekolah menengah pertama, kemudian yang negeri kalau sekolah menengah atas itu ya sekitar 30-an itu ya. Kalau dari sisi prestasi itu loh Pak Aris, apakah kemudian ada sesuatu yang istimewa dari pendidikan yang ditawarkan oleh Muhammadiyah? Terima kasih. Jadi untuk sumbangan kontribusi pendidikan Muhammadiyah di Yogyakarta, kalau kita lihat dari prestasi siswa-siswanya, tidak kita ragukan lagi. Oke. Jadi begitu besar sumbangan pendidikan kita kepada anak-anak kita itu, sehingga mereka bisa memberikan kontribusi untuk kota Yogyakarta. Selain secara kuantitas, itu kita totalnya sekitar 23.000. Oh, 23.000 siswa ya. Untuk kota Yogyakarta, ternyata itu juga dari luar ya. Kota Jogja sendiri banyak. Dari kabupaten-kabupaten di sekitar kota Jogja, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kalau berbicara tentang prestasi yang bisa kita lihat ya, kalau juara-juara itu dari kita tak terbatas ya, artinya jumlahnya banyak sekali dari bidang akademik, bidang seni maupun olahraga. Itu saya kira banyak sekali yang bisa kita sampaikan. Paling banyak itu yang tingkat SD, tingkat SD, karena kalau secara akademik kita memang masih teratas. Jadi kalau nilai-nilai EPTA, dulu namanya EPTA ya, Iya, ya. EPTANAS. Kalau sekarang itu apa namanya? Namanya sekarang apa ya? ASPD ya. Ujian nasional. Ujian nasional ya, kayak gitu. Dan ranking 1 sampai 10 lah. Pasti itu ada. Kita. Muhammadiyah. Jadi itu tingkat SD. Nah, sedangkan untuk yang SMP dan SMA atau tingkat SLTP dan SLTA kita tidak sebanyak itu. Oke. Tapi kita berkiprah bahkan sampai tingkat internasional itu di bidang seni dan olahraga. Itu malah bisa sampai ke internasional ya, Iya. seni dan olahraga ya? Misalnya contohnya itu dari SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta melahirkan atlet-atlet sepak bola. Oh iya ya. Kayaknya ada yang Jadi atlet kemarin nasional kita ya? memberikan penghargaan yang U17 itu 3 orang. Oh. Dari SMA Muhammadiyah 7. Kemudian yang seni, wah tak terhitung banyak sekali. Seni suara, musik, kemudian paduan suara, kita bahkan internasional. Di SD Muhammadiyah Sagan, SD Muhammadiyah Sapen, kemudian SD Muhammadiyah Nitiaan itu sudah menginternasional untuk bidang-bidang musik.
pantomim, kemudian tari, itu Masya Allah. Selain juga akademiknya luar biasa, bisa kita sumbangkan, memberi warna dan membanggakan untuk Kota Yogyakarta yang istimewa ini. Oke, ya terima kasih Pak Aris. Jadi ini kan saat ini kan masa-masanya anak-anak kita selesai ujian ya, dan akan melanjutkan ya, dia kalau misalnya dia naik kelas atau dia pindah jenjang gitu, saat-saat ini adalah saat-saat yang mereka tunggu. Nah, Pak Aris atau Pak Sami nih, kalau kemudian saya ingin bertanya, sebenarnya keistimewaan dari sekolah-sekolah Muhammadiyah itu apa sih? Misalnya seperti saya dulu pernah di kantor Kesbang waktu itu masih mengurusi KKO ya, kelas khusus olahraga, kan ternyata peminatnya banyak juga gitu ya, untuk yang kemudian anak-anak yang dia memang punya energi lebih, punya passion di dalam olahraga, mereka akan lebih senang untuk masuk ke, misalnya kalau yang di Kota Yogyakarta dikenal dengan KKO-nya itu kan adalah SMA 4 ya, SMA 4 atau SMP 13 itu. Nah, kalau di Muhammadiyah sendiri, kekhususan seperti itu ada nggak sih di sekolah-sekolah yang dimiliki Muhammadiyah? Ini mungkin bisa jadi informasi bagi Sobat YKTV ya, yang sekarang ini mungkin ada yang sedang cari sekolah untuk anak-anaknya begitu ya. Ada tawaran-tawaran atau ada kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh sekolah Muhammadiyah yang bisa menarik orang untuk kemudian sekolah ke sana. Monggo Pak Sami atau Pak Aris ini? Pak Sami, monggo. Jadi kalau yang setahu saya, walaupun sekarang saya belum ngecek lagi itu, SMP Muhammadiyah 10 itu terkenal dengan sepak bolanya. Oh ya, SMP Muhammadiyah 10 ya? Ya, tapi sekarang memang gaungnya. Tapi itu bukan kelas KKO ya? Bukan. Cuma memang banyak orang. Karena mungkin di situ memang dibumbung betul supaya anak-anak bisa. Di SD yang banyak itu. Oh, banyak SD ya? Seperti Sapen itu kan juga ada yang khusus untuk olahraganya itu, di samping tentu prestasi di bidang akademik gitu. Yeah. Sehingga memang ya sekali lagi memang bentuk kegiatan kependidikan yang memang lebih menyeluruh itu memang kita, walaupun tentu harus beberapa sekolah memang harus kemudian untuk lebih survive itu bisa menonjolkan beberapa bagiannya. Iya. Seperti ada yang walaupun ini sekolah umum gitu ya, tapi ada yang menonjol dengan tahfidznya. Dia ada kekhususan gitu ya. Ada yang dengan sepak bolanya, ada yang dengan olahraga yang lain, seperti catur misalnya. Oh. Jadi Sapen itu ada beberapa sebenarnya cabang yang memang kemudian membuat orang itu lebih tertarik gitu. Bukan semata-mata prestasi akademik. Akademik saya kira memang seperti dikatakan Pak Aris, memang terutama di SD itu yang hampir banyak ya, walaupun di tingkat SMP dan SMA-nya juga tidak sebanyak yang persentasenya ya, tidak sebanyak ya seperti yang SD gitu ya, karena memang persaingan di tingkat atas itu memang terjadi karena apa? Banyak kemudian kader-kader kita yang SD itu larinya mungkin ke negeri ya. Itu sehingga yang untung yang negeri memang itu. Iya, SMA juga gitu. Dapat input bagus ya yang negeri. Andai kata mereka tetap di Muhammadiyah ya mungkin tetap mereka akan jadi juara juga. Oke. Saya tambahkan Mbak Wiwi. Iya. Jadi untuk SD contohnya ya, SD Muhammadiyah Sagan itu sudah memiliki klub ya, klub badminton, bulu tangkis. Bulu tangkis ya? Jadi mereka memiliki 2 line olahraga, memiliki gedung olahraga, kemudian dilatih oleh profesional dan bahkan dari luar itu dari sekolah-sekolah lain itu bergabung untuk ikut latihan di situ di tingkat SD. Kemudian SMP kita memiliki MTS Muhammadiyah Karangkajen. Sekarang udah mulai membuka olahraga. Muhammadiyah Karangkajen, dan kalau SMA itu SMA Muhammadiyah 7. SMA Muhammadiyah 7. Ya, yang sudah tidak diragukan lagi prestasi olahraganya. Ada yang sepak bola, kemudian pencaksilat atau tapak suci, kemudian taekwondo dan lain-lain. Tapi yang paling menonjol adalah sepak bola dan voli. Nah,
Oke. Jadi mereka sudah mengukir prestasi di tingkat kota maupun provinsi maupun tingkat nasional. Itu yang bagian olahraga. Nah, kemudian ada yang lain-lain ya dari bidang seni. Itu kalau di tingkat SD itu ada robotik. Ya, misalnya robotik itu ya. Sapen, kemudian SD Muhammadiyah Karangwaru, SD Muhammadiyah Nitian itu robotik. Kemudian seni suara dan seni suara dengan klubnya itu paduan suara dengan suara itu sudah sering menjuara itu Sagan, Soko Nandi, kemudian SD Muhammadiyah Nitian. Nah, saya kira itu beberapa contoh sekolah-sekolah kita. Di samping itu memang kita yang utama adalah pelayanan ya, ya. Pelayanan kita utamakan. Bagaimana supaya para siswa yang masuk sekolah-sekolah Muhammadiyah itu mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Bahkan kita ada beberapa sekolah itu yang membuka inklusi. Oh iya. Padahal sekolah biasa, tapi ya diterima. Kemudian ternyata ada dana khusus ya dari Pemkot, dari Dinas Pendidikan itu ada dana khusus untuk sekolah-sekolah yang membuka inklusi. Beberapa sekolah-sekolah SD kita, SMP kita, SMA kita sudah membuka inklusi. Jadi merupakan kebanggaan tersendiri Muhammadiyah dengan peran pendidikannya itu untuk semuanya. Ya, for all ya. Jadi yang normal maupun yang kurang normal semua diberi pelayanan yang sebaik-baiknya. Kalau inklusi yang ada di Kota Yogyakarta itu lebih banyak anak-anak yang seperti apa ya Pak ya yang masuk di program inklusinya? Berkebutuhan khusus ya. Berkebutuhan khusus ya, jadi secara fisik itu, ya. Ya mungkin fisik atau non fisik? Ada difabilitas. Oh. Ya di difabilitas itu ya ada yang fisik, ya. ada yang tunagrahita ada. Iya, intelijensia ya. Intelijensia. Itu ada. Ya, jadi minoritas memang mungkin diperlukan ya. Iya. Itu membuka sekolah inklusi. Iya. Ya, diperlukan sekali. Karena saya itu punya ponakan autis juga Pak Aris, Pak Samik. Jadi anak-anak yang seperti itu kan sebenarnya punya keistimewaan ya. Betul. Ada keistimewaan tersendiri sehingga waktu itu orang tuanya tidak mau memasukkan ke sekolah luar biasa, tapi dia tetap ke sekolah umum, tapi memang harus ada pendampingan gitu. Jadi memang ini sangat luar biasa, Sobat YKTV, ternyata di Muhammadiyah itu juga membuka sekolah-sekolah untuk kebutuhan khusus ya atau inklusif. Harapannya memang semakin banyak sekolah umum yang kemudian membuka program-program semacam ini, anak-anak yang memang dia punya keistimewaan itu akan semakin secara sosial dia tidak disendirikan begitu ya. Jadi dia tetap akan bergaul dengan ya orang-orang yang memang ada di sekitarnya, tidak kemudian dia sendiri. Jadi luar biasa sekali Sobat YKTV. Sudah banyak sekali ini yang kita dapatkan dari Pak Aris dan juga Pak Samik berkaitan dengan Muhammadiyah dan pendidikan yang ada di Kota Yogyakarta. Nah, saya tadi menyampaikan bahwa salah satu pilar keistimewaan di DIY itu salah satunya adalah UGM, Muhammadiyah dan Taman Siswa serta Keraton. Nah, kalau relasi nih Pak, kalau kita bicarakan Taman Siswa itu juga termasuk ormas yang ada di Kota Yogyakarta, Sobat YKTV. Nah, selama ini Muhammadiyah di dalam berelasi dengan ormas-ormas yang lain itu seperti apa ya? Karena kita tahu ya seringkali kalau sudah masuk masa puasa mau Ramadan dan Idul Fitri kayaknya Muhammadiyah selalu menjadi trending topik gitu ya. Selalu menjadi pembicaraan. Nah, ini kan juga berimplikasi terhadap relasi Muhammadiyah itu sendiri dengan baik itu ormas keagamaan maupun ormas yang lain. Kalau yang di Kota Yogyakarta apakah ada ada istilahnya benturan-benturan yang mungkin membahayakan atau seperti apa, gimana Pak Aris? Jadi keberadaan kita itu bagian dari masyarakat Kota Yogyakarta, tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika kita
melakukan kegiatan ketika kita mungkin kegiatannya berbeda dengan ada perbedaan dengan ormas lain ataupun mungkin berbeda dengan pemerintah ya, tapi yang penting kan kita komunikasi ya. Jadi mengkomunikasikan mulai dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah sampai ke pimpinan cabang dan ranting. Dari semua ortum-ortumnya kita memiliki pemahaman yang sama. Jadi kita itu bagian dari Indonesia, bagian dari kota Yogyakarta yang akan bersama-sama dengan masyarakat. Nah, kemudian perbedaan-perbedaan itu kita komunikasikan. Oh, ternyata perbedaan itu ada pada metode penentuannya. Yang penting itu. Jadi kita mengkomunikasikan karena suatu keniscayaan ya. Perbedaan itu tidak bisa diingkari. Dan Muhammadiyah itu dari awal sudah sering berbeda dengan pemerintah. Mungkin berkaitan dengan penentuan awal Ramadan. Kemudian berkaitan dengan kebijakan-kebijakan tertentu yang oleh Muhammadiyah dipandang kurang tepat misalnya. Karena jiwa ma'ruf nahi mungkarnya itu juga tidak bisa kita lepaskan. Jadi yang penting komunikasi Mbak Wiwit. Jadi komunikasi dengan ormas-ormas yang ada maupun dengan pemerintah, dan selama ini alhamdulillah terjalin dengan baik, nggak ada masalah dengan perbedaan-perbedaan itu. Saya ingat relasi Muhammadiyah dengan pemerintah cukup bagus pada waktu tahun berapa begitu ada perbedaan antara Muhammadiyah dan pemerintah dalam menentukan 1 Syawal. Saya ingat Balai Kota juga sholatnya 2 kali. Sholatnya juga 2 kali. Jadi artinya meskipun berbeda tetapi Muhammadiyah tetap mengedepankan nilai-nilai komunikasi ya, sehingga tidak harapannya memang perbedaan itu satu hal yang disikapi biasa ya Pak ya. Biasa ya, kita berbeda itu biasa, bukan satu hal yang luar biasa. Jadi, Sobat YKTV, ketika kita bicara tentang Muhammadiyah, pasti kita tidak akan lepas dari tokoh pendirinya, seorang putra Jogja sejati gitu ya, putra asli Jogja gitu ya, yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammad Darwis, kemudian dia berubah menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, mungkin ada nggak sih Mas Sami atau Pak Aris itu nilai-nilai pelajaran yang sampai saat ini masih dipegang oleh Muhammadiyah, mulai dari ketika masih diistiqomahi itu, ketika dia didirikan oleh Ahmad Dahlan sampai sekarang ini yang usianya berarti kan sudah lebih dari 100 tahun ya, dengan mungkin dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan hanya di rumahnya, tapi sekarang sudah punya amal usaha yang sangat luar biasa. Nah, tentunya sejarah ini kan pasti menjadi landasan juga. Kira-kira ada nggak sih nanti mungkin bisa menjadikan informasi buat YKTV gitu ya, bahwa ada nilai-nilai yang memang masih dilestarikan oleh Muhammadiyah karena dianggap baik mungkin mestinya. Jadi kalau saya melihatnya kan begini, dari sisi nama saja tadi, disebutkan tadi, Mbah Dahlan atau Mbah Darwis. Nah, ini kan sebenarnya sebuah budaya Jawa. Memberi nama waktu kecil ya, dan nama tua itu ya. Remaja bahkan nama tua. Ini beliau juga pakai itu. Kan padahal kalau dalam budaya Arab mungkin kalau namanya orang itu ya itu aja itu. Mungkin kita saja yang punya nama tua. Ini komitmen, saya kira komitmen budaya Dahlan yang diajarkan kepada kita di Muhammadiyah. Bahwa yang namanya budaya itu memang tidak kemudian harus sesuatu yang kemudian dihindari apalagi dijauhi, selama itu tidak mendatangkan keburukan. Iya, betul. Dan tidak mengikis keimanan. Gitu. Keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kan tidak ada kaitannya itu. Tetapi nilai-nilai itu yang kemudian kita wariskan supaya apa? Bahwa Muhammadiyah ini lahir dari rakyat gitu ya. Iya. Kemudian tetap berkembang bersama rakyat, bukan untuk kemudian menjungkir balikkan tatanan yang ada yang sudah memang budaya itu. Tetapi betul-betul memberikan warna baru yang kemudian monggo bisa diterima secara cepat monggo atau secara perlahan monggo, tapi ini yang jelas ini adalah tawaran sehingga kita juga tidak bersifat memaksa, sehingga kehadiran Muhammadiyah itu bukan untuk menggusur tapi justru untuk menyuburkan sesuatu yang memang bisa bermanfaat bersama sehingga masyarakat itu bisa tumbuh bersama-sama. Jadi Muhammadiyah bukan untuk kemudian
menghilangkan sesuatu yang memang sudah ada, tetapi memang memberikan tawaran-tawaran baru yang mungkin lebih rasional. Iya. Gitu ya. Karena kadang-kadang orang ketika melihat yang seperti itu rasionya hilang karena menganggap itu adalah sesuatu yang harus dilakukannya karena itu sudah merupakan turunan. Iya, Itu yang mungkin betul. kita tawarkan tidak harus semuanya itu kemudian kita terima apa adanya. Kalau memang itu dianggap ada hal baru yang lebih baik, kenapa tidak? Gitu. Iya. Saya kira itu yang diwariskan oleh Mbah Dahlan. Kita jaga terus itu. Iya. Muhammadiyah itu bukan untuk meniadakan Iya. orang lain, Iya. tidak. Menarik sekali Sobat YK TV, ada satu kalimat yang menurut saya ini luar biasa. Statementnya Pak Samit tadi, Muhammadiyah itu datang tidak untuk menggusur gitu ya, tapi bagaimana menyuburkan hal-hal yang baik. Saya pernah membaca begitu ketika seorang Pak Tafsir ya, kalau nggak salah itu. Purifikasi itu bukan meniadakan budaya, tapi bagaimana kemudian membersihkan budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Nah ini kan mungkin Muhammadiyah itu yang selama ini saya katakan tadi tidak menggusur, tapi kita menyuburkan. Jadi Sobat YKTV jangan merasa khawatir gitu ya dengan kehadiran Muhammadiyah gitu di tengah masyarakat. Mereka tidak akan melakukan perubahan yang secara drastis, tapi bagaimana perubahan-perubahan itu bisa dilakukan secara smooth ya. Seperti kalau kita dengar cerita bagaimana Wali Songo mengislamkan Jawa itu ya. Dari sebuah daerah yang dominasi pada waktu itu Hindu-Buddha, ternyata bisa menjadi sebuah daerah dengan hegemoni kekuasaan dari kerajaan Islam. Ini kan satu yang sangat luar biasa dan mereka masuknya dari sisi budaya. Nah kalau Muhammadiyah sendiri dengan budaya itu gimana? Terutama di Jogja nih. Saya pernah dengar nih pada waktu muktamar 1 abad ya waktu itu di Jogja, Muhammadiyah juga berketoprak ria tuh. Oh iya. Iya. Kalau sekarang ini gimana itu Pak Samit, Pak Ya, Aris? saya kira masih tetap kita walaupun mungkin karena kemarin habis kita dari COVID itu ya. Iya. Memang semua kegiatan itu memang ada yang memang terbatasi itu sehingga kita, tapi insya Allah kita tetap punya komitmen dengan budaya seperti itu. Iya. Bahkan mungkin seperti sekarang ini rame-rame soal musik misalnya. Iya. Ngapain? Di Muhammadiyah sejak dulu nggak pernah mengharamkan musik. Iya, gitu. iya. Nah, Dahlan ya, juga suka main apa? ya, Biola. Biola. Itu kan kita Musikus. jadi kalau ada orang Muhammadiyah kok masih mempersoalkan musik, itu berarti dia nggak ngerti sejarah Iya. Muhammadiyah itu. Atau dia tidak membuka dinamika apalagi seperti itu. Iya. Karena memang sekali lagi bahwa terkait dengan budaya itu contoh dari Mbah Dahlan itu sudah cukup sebenarnya untuk kita menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak anti budaya, walaupun mungkin ada sebagian orang melihat budaya-budaya tertentu yang ada bagian-bagian yang mungkin terkotori oleh praktek-praktek yang irasional. Mungkin, nah itu barangkali ya praktek-praktek irasionalnya itu yang kita yang bersihkan, dihilangkan ya, bukan budayanya ya. Seperti misalnya saya di kampung itu kan ibu-ibu suka neton gitu katanya. Tiap hari tertentu. Oh iya, dia untuk neton. Ya, Pak. Hari kelahiran. Sehingga kadang-kadang dia katanya saya pernah diundang sebenarnya. Pak, ini apa? Ngasih bancaan itu. Ini apa? Ini neton saya. Tapi saya pikir-pikir loh, Kanjeng Nabi juga puasa Senin itu karena beliau bilang karena saya lahir hari Lahirnya di Senin, betul ya. Tapi orang kita kan tidak seperti sudah itu. Langsung mengejudge ya. Nah, ini judge-nya sudah nggak benar. Iya. Jadi budaya-budaya yang baik ya kenapa tidak? Karena sekali lagi yang kalau memang ada yang kotor-kotor ya kotornya itu yang kita buang. Iya. Saya selalu melihat sejarah di Indonesia ya, bagaimana sebelum Demak itu berdiri, Nusantara ini kan begitu kuatnya tradisi Hindu-Budanya. Tapi begitu Demak berdiri, bagaimana kemudian kita melihat hegemoni kekuasaan itu dipegang oleh kerajaan-kerajaan Islam. Artinya memang ada strategi yang sangat luar biasa bagi wali atau orang-orang Indonesia ketika dia harus menyebarkan budaya-budaya, tetap mempertahankan budaya Indonesia yang kemudian diberi warna Islam. Mungkin itu yang terjadi. Nah, kalau di kota sendiri itu
seperti itu tuh ada nggak sih tantangan-tantangan yang menarik Pak Sami ketika kita bicara tentang budaya ya? Karena tadi saya bertanya tentang ketoprak gitu ya, bagaimana kemudian pada waktu Muktamar 1 Abad Muhammadiyah mengeluarkan ketoprak gitu. Nah kalau untuk kesenian-kesenian yang lain itu kira-kira dinamikanya apakah kemudian Muhammadiyah itu juga mengembangkan atau kemudian itu ya pasif aja begitu? Ya, saya kira kita tetap mengembangkan, bahkan di ranting-ranting itu atau cabang itu, misalnya ada ibu-ibu yang senang juga sholawatan, Iya. yang seolah-olah dia kok sholawatan, Iya. kenapa? Memang sholawat itu perintah Allah. Betul, iya, iya. Cuma persoalannya kalau itu kemasannya dalam budaya itu ya, justru dalam budaya itu yang tidak ada masalah. Iya. Kecuali mungkin sholawat itu dimasukkan Dalam ibadah, iya, nah, itu betul, baru itu ya. persoalan. Loh, kalau ini justru seni, daripada nanti seninya malah seni orang luar yang mungkin tidak terkontrol lah, ini malah lebih bagus kan. Iya. Begitu. Ini yang sering kali memang masih ada banyak kesalahpahaman, mungkin beberapa internal Muhammadiyah juga ya, karena memang menganggap sejak awal Muhammadiyah itu harus itu tadi memberangus dan menghapus yang itu kan berarti tidak paham sejarah Iya, awal betul. dari badalan bagaimana. Atau satu misalnya contoh ini seni bela diri. Oke. Nah, seni bela diri ya kalau mau jujur kan itu juga bagian dari sejarah Kemudian ya budaya. pencak silat itu kan Tapi justru budaya. Di kita itu malah jadi apa? Jadi apa bahkan ada organisasi sendiri. Iya, betul. Itu Tapak Tapak Suci Suci ya. misalnya. Iya, Ortom tersendiri bahkan itu sampai sekarang terkenal ke internasional karena Iya. kalau ada pencak silat internasional itu juaranya kan Indonesia, Iya. yang kebanyakan itu anak-anak Tapak Iya. Suci yang Iya. tahun ini masih diketuai Mas Afnan Iya. itu. Nah, itu jadi ini kok orang mengatakan kita anti budaya, sementara budaya tetap itu tadi Iya. kita memang tidak suka gembar-gembor dengan istilah, tapi kita jalani saja seperti badalan dulu. Tidak Iya. bilang toleransi, tidak bilang kita pengikut budaya, tapi kalau memang baik ya kita jalani. Secara formal sekarang malah ada lembaganya, Mbak. Oh ya, yang ngurusin itu ya. Ya, lembaga seni budaya. Kalau dulu kan dipisah, LSBO, lembaga seni budaya dan olahraga. Oke. Sekarang Muhammadiyah lebih keren lagi, artinya lebih Serius ya. Iya. LSB sendiri, LPO ada lagi. Iya. Sendiri terpisah. Olahraga sendiri, budaya sendiri. Oke. Yaitu mempertegas bahwa Iya. Muhammadiyah tidak anti pada budaya, tapi akan dikembangkan sepanjang budaya atau seni budaya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Oke. Saya satu lagi, Mbak. Iya. Ini yang mungkin perlu kita didengarkan juga oleh banyak orang, terutama di Jogja. Seni baca Al-Quran Al-Quran ya. atau Qiraah. itu ya. Memang selama ini Muhammadiyah tidak terlalu banyak situ. Tapi di sisi lain kita lihat kalau ada MTQ itu, kota itu sebenarnya kan hampir nggak ada orangnya. Ah. Tapi kalau saya cermati itu apa yang terjadi sekarang, rupanya mereka bon-bonan. Oh. Nah, itu karena kita nggak mau bikin kader sendiri untuk bisa itu. Jadi tantangan Maka itu. untuk tahun ini terutama yang di kota ini Iya. ya, di lembaga seni budaya itu ada khusus untuk juga pelatihan Qiraah ya? Qiraah. Iya. Supaya apa? Supaya kita tidak perlu ngebon. Kemarin DIY bahkan itu katanya juaranya orang kota. Setelah saya lihat ternyata dia orang luar kota. Lah ini kan kita Itu malu ngebon. dong harusnya ini. Iya. Karena Muhammadiyah untuk periode ini juga Menyentuh ke situ ya. masuk ke sana juga. Iya, kemarin Korpri atau ya, Korpri atau itu mengadakan juga lomba mengadakan lomba lomba MTQ, kiro, ya. itu juga nggak banyak yang nggak ikut juga, terutama kantor saya juga nggak ada yang ikut karena nggak ada yang bisa. Baik, ini tadi kita sudah berbincang sangat luar biasa sebelum kita masuk ke statement closing statement ya tadi saya sudah diketik, Pak Aris. Selain pendidikan budaya, sebenarnya Muhammadiyah itu menyentuh apa saja sih? Karena kita tahu Muhammadiyah sangat besar ya. Tapi kemudian kalau saya meminta Pak Aris bisa menunjukkan beberapa ikon-ikon gerakan Muhammadiyah yang ada di Kota Yogyakarta itu selain pendidikan dan yang tadi seni budaya yang sudah kita bahas itu apa saja Pak Aris? Oke, terima kasih. Jadi kalau ditanya
bagian-bagian apa yang disentuh, yang diberikan kontribusinya oleh Muhammadiyah, itu ya hampir semua. Hampir semua lini Hampir kehidupan semua ya? Lini kehidupan Muhammadiyah Ada? akan membantu. Itu dibuktikan dengan kita punya majelis dan lembaga yang jumlahnya itu ada 24. Wow, gemuk ya Pak ya? Iya, gemuk sekali. Jadi, mulai dari pendidikan, kemudian seni, dan olahraga, lingkungan hidup, ekonomi, kewirausahaan, Wow, kemudian lembaga penanggulangan bencana, kemudian teknologi informasi, kemudian lembaga-lembaga yang berkaitan dengan tarjih, tablik, dan pokoknya total itu ada 24 ya. seperti kementerian ya Pak ya? Iya, seperti kementerian. Kalau Pak Aris jadi wali kota, maka mungkin para ketua-ketua itu menjadi kepala dinas itu ya. Karena urusannya sangat luar biasa sekali. Jadi sangat banyak sekali sobat YKTV apa yang kemudian sudah diperbuat oleh Muhammadiyah, khususnya pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta untuk Kota Yogyakarta ini sendiri. Hampir 1 jam kita sudah berbincang dengan sangat menarik, dan tidak terasa kita sudah sampai akhir perbincangan kita yang memang pada sesi kali ini Sapa Mas Jo ini memang kita mengangkat poin tentang pendidikan karena ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Pak Aris, sebelum kita berpisah, saya mohon untuk bisa memberikan closing statement atau kemudian bisa menyampaikan kepada para pemirsa YKTV ini. Siapa tahu ada yang tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Aris dan Pak Sami tadi, bisa masuk di sekolah Muhammadiyah, atau kayaknya kok menarik ya, saya kepingin gabung dengan Muhammadiyah nih, gimana? Mungkin bisa closing statement sekaligus bisa memberikan informasi itu. Terima kasih. Jadi Muhammadiyah dan lebih khusus pimpinan daerah Muhammadiyah Yogyakarta dengan 62 sekolah di tingkat sekolah dasar, menengah, dan 14 pimpinan cabang, 133 ranting, 142 ranting di Kota Yogyakarta ini, saya kira menjadi bagian dari masyarakat Yogyakarta yang intinya akan memberikan kontribusi sebanyak-banyaknya untuk Kota Yogyakarta. Nah, oleh karena itu, bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ingin membantu pemerintah, membantu Indonesia supaya lebih baik, marilah bergabung dengan Muhammadiyah, menjadi pimpinan atau menjadi anggota di tingkat daerah atau cabang atau ranting. Nanti kita bisa bantu untuk, Bapak tepatnya di majelis pendidikan, Bapak ada di lingkungan hidup, Bapak di penanggulangan bencana. Nah, itu bisa kita berikan kontribusi kita melalui lembaga-lembaga dan majelis-majelis yang ada, karena Muhammadiyah ini adalah ormas, organisasi kemasyarakatan keagamaan yang ingin terus berkontribusi untuk bangsa dan negara, memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan tentu kita sama-sama dengan komponen bangsa yang lain, dengan pilar-pilar di Yogyakarta ini, insya Allah tidak akan meninggalkan Jogja dan terus membawa kemajuan untuk masyarakat dan Kota Yogyakarta. Iya, terima kasih, luar biasa sekali Pak Aris. Pak Sami mungkin? Terima kasih. Jadi tanpa banyak gembar-gembor juga bahwa Muhammadiyah, monggo kita jaga bersama untuk tetap menjadi sebuah gerakan yang rahmatan lil alamin. Sekali lagi, tanpa kita gembar-gemborkan bahwa kita rahmatan lil alamin, tapi kita lakukan seperti apa yang sudah kita lakukan selama ini, sehingga Muhammadiyah sebagai ormas yang sungguhnya terbuka kepada siapapun. Tadi sudah dikatakan Pak Aris, dia sudah sampai ke 142 ranting di pelosok-pelosok kampung gitu ya. Karena kalau kelurahan kan cuma kelurahan 45, itu 45, tapi kampung itu 169. 169. Ya, kampung di Kota Yogyakarta. Jadi betul-betul
kita itu ingin meresap gitu, sehingga betul-betul menjadi rahmat bagi semua warga di kota Yogyakarta tanpa pandang bulu tingkatan derajat sosialnya itu ya, karena Muhammadiyah memang untuk semua itu. Dan kita juga berharap bahwa langkah seperti ini juga dilakukan oleh seluruh jajaran masyarakat yang lain gitu. Maka tadi seruan Pak Aris, monggo siapapun itu sebenarnya bisa berpartisipasi di Muhammadiyah. Kita sangat terbuka gitu. Tidak ada yang kita tutupi gitu ya. Beginilah ini Muhammadiyah. Sehingga ini bukan sesuatu yang eksklusif saya kira, tetapi memang betul-betul ini keterbukaan yang berharap juga masyarakat juga bisa memanfaatkan, karena tadi rahmatan lil alamin itu kan berarti bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Iya, betul. Untuk hal-hal yang sifatnya baik, positif. Ya. Kalau dimanfaatkan yang jelek ya jangan. Saya kira itu. Iya. Ya, luar biasa sekali Pak Aris dan juga Pak Samik. Terima kasih sudah hadir di podcast Sapa Mascu yang merupakan Sapa Mascu. Itu artinya Sapa Ormas Jogja. Jadi ini adalah bagian dari ikhtiar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta untuk mengenalkan ormas-ormas yang ada di Kota Yogyakarta. Jadi karena Kota Yogyakarta itu kecil tapi ormasnya banyak, Pak. Jadi kita perlu mengenalkan mereka satu persatu. Ya, Indonesia Mini. Saya tadi baru saja FPK itu di samping Indonesia Mini sebenarnya Yogyakarta itu juga bisa menyandang dunia mini karena dari kampus-kampus yang ada mahasiswanya itu kan mereka banyak sekali. Ya. Sobat YKTV, 1 jam lebih kita sudah bersama-sama dengan Pak Aris Madani dan juga Pak Abdus Samik Sandi dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Mungkin ada banyak istilah yang Sobat YKTV itu bingung gitu ya. Kalau kita bicara pimpinan daerah berarti itu tingkat Kota Yogyakarta. Ketika Bapak berdua ini mengatakan cabang itu berarti tingkat kemantren kalau di Kota Yogyakarta. Dan ketika bicara ranting itu biasanya tingkatnya tingkat kampung ya, tidak kelurahan. Makanya rantingnya banyak banget, lebih banyak daripada kelurahannya. Tapi apa yang sudah disampaikan oleh beliau berdua, kita punya gambaran bagaimana kemudian sebuah organisasi yang berawal dari Kota Yogyakarta, dari sebuah kampung yang mungkin kecil gitu, Kampung Kauman, sekarang ini setelah melewati 1 abad, ternyata Muhammadiyah sudah begitu banyak memberikan kontribusi positif terhadap negeri ini. Dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang bencana, bidang lingkungan hidup, hampir semua bidang lini itu disentuh oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah menyinari negeri. Kalau tadi Pak Aris itu menyampaikan bagaimana mari kita kalau Sobat YKTV ada yang ingin berkontribusi untuk memperbaiki keadaan negara ini, bangsa ini, kota ini, bisa bersama-sama dengan Muhammadiyah untuk berperan aktif di dalam semua lini kehidupan masyarakat. Dari Museum Muhammadiyah Yogyakarta, saya Wiwit Widyastuti menyampaikan terima kasih kepada Pak Aris Madani, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, dan Pak Abdus Samik Sandi selaku Wakil Ketua di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Dan semoga perbincangan ini bisa menjadikan inspirasi kita semuanya bahwa kita bisa memberikan manfaat kepada negeri ini, bangsa ini, kota kita tercinta ini melalui kerja-kerja cerdas kita, kerja ikhlas, mungkin dalam kalau Muhammadiyah kerja senyapnya, tetapi bagaimana kemudian itu bisa benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.